Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, dosen Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Mata kuliah rancangan percobaan kali ini dengan pokok bahasan Completely Randomized Block Design atau rancangan acak kelompok lengkap. Nah, pada kuliah kali ini saya akan menyampaikan tentang pertama adalah nilai harapan dan pengamatan, yang kedua adalah tentang randomisasi atau tata letak dan pemblokan, yang ketiga adalah penghitungan analisis sidik ragam dengan Excel, dan yang terakhir adalah soal-soal. Baik, untuk yang pertama adalah ilustrasi nilai harapan dan nilai pengamatan. Pertama, anggap seorang mahasiswa akan menanam biji jagung. Biji jagung tersebut ditanam pada lahan yang tempat tumbuh dan faktor lingkungannya homogen semuanya. Lihat pada gambar, ini ada lingkungan yang homogen berwarna coklat ini. Kemudian di dalamnya ada dua petak sebelah kiri dan petak sebelah kanan. Kemudian ditanam benih biji tanaman jagung satu dan satu sebelah kiri sebelah kanan. Nah, setelah beberapa saat tanaman jagung itu akan tumbuh dan berkembang sehingga pada suatu saat diukurlah tinggi tanaman tersebut. Yang pertama, tentu saja mahasiswa agronomi tahu betul bahwa apabila suatu tanaman ditanam pada lingkungan yang homogen dengan mikroklimat yang sama, dengan benih yang juga relatif sama, maka secara teoritis tanaman tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Misalkan yang diukur adalah tinggi tanamannya, maka yang petak sebelah kiri akan menghasilkan 40 cm, petak yang sebelah kanan juga akan menghasilkan 40 cm. Inilah yang disebut dengan nilai harapan atau nilai teoritis. Nah, namun demikian, jika tanaman tersebut diukur, maka tentu saja tidak seperti yang dibayangkan akan persis sama hasilnya. Misalkan setelah diukur tinggi tanamannya itu ketemu 40,5 cm, sedangkan yang sebelah kanan itu ketemunya 42 cm. Maka di sini ada perbedaan antara kedua petak tersebut. Walaupun lingkungannya homogen, benihnya homogen, ukurannya bisa jadi sama, namun demikian niscaya akan terdapat perbedaan hasil pengukuran tinggi tanaman tersebut. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan error. Secara matematika, maka ditulis dengan Y sama dengan mu plus E. Mu-nya ini adalah rata-rata dari tanaman tersebut, E-nya adalah error. Jadi perbedaan 40,5 sama 42 atau 1,5 cm ini adalah karena error. Nah, error ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena genetis, yang kedua karena faktor teknis di luar kemampuan si pengukur tadi atau kemampuan manusianya. Jadi error itu selalu ada.
Yang pertama karena sifat baka atau sifat genetis dari benihnya atau dari tanamannya. Yang kedua adalah faktor teknis di luar kemampuan penelitinya. Inilah yang disebut dengan error. Dan error ini selalu ada dalam setiap pengamatan. Sehingga dalam kondisi ini, ilustrasi pertama ini yang ada hanya faktor E-nya, faktor errornya. Jadi perbedaan ini karena faktor E-nya. Kenapa faktor E-nya? Karena lingkungannya homogen, benihnya juga homogen. Nah, tidak ada suatu tindakan yang diberikan kepada dua tanaman ini. Baik, sekarang lanjut pada ilustrasi yang kedua. Ilustrasi kedua ini sama dengan ilustrasi yang pertama, tanaman jagung ditanam pada lahan yang tempat tumbuh dan faktor lingkungannya juga homogen, tapi diberi perlakuan pupuk ayam dan pupuk bebek. Jadi yang sebelah kiri ini, yang tadi ya diberi pupuk ayam, pupuk kandang ayam, yang sebelah kanan, petak yang satunya diberi pupuk kandang bebek. Maka tentu saja, misalkan secara teoritis, tentu saja harapannya kedua peta ini akan memiliki hasil yang berbeda. Harapannya atau teoritisnya. Karena ayam dan bebek memiliki kandungan hara yang berbeda. Bisa jadi misalkan tinggi tanaman ayam yang diharapkan adalah secara teoritis 45 cm lebih rendah dibanding tinggi tanaman yang diberi pupuk kandang bebek, misalkan 50 cm. Nah, ini harapan. Namun setelah diukur, diamati secara empiris di lapangan, misalkan tinggi tanamannya yang ayam 46,5 cm, kemudian yang pupuk kandang bebek ketemunya tinggi tanamannya 52 cm. Nah, hasil pengukuran kedua tanaman tersebut berbeda. Apa yang membedakannya? Tentu saja yang membedakannya sekarang ada dua. Pertama adalah error. Yang kedua adalah perlakuan ini, yaitu dalam hal ini adalah pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek. Sehingga secara matematis ditulis Y sama dengan mu plus alfa, ini perlakuannya, plus error. Jadi error ada terus ya. Error itu tetap berpengaruh terus. Namun demikian, pengaruh ayam dan bebek ini secara teoritis harapannya pengaruhnya lebih tinggi dibanding pengaruh errornya. Ya karena ini sengaja diberikan, sengaja biar hasilnya berbeda, maka diberi pupuk kandang ayam dan diberi pupuk kandang bebek. Maka secara matematika tentu saja nilai alfa ini harus lebih besar daripada nilai error. Inilah yang disebut dengan perlakuan. Jadi secara teoritis atau nilai harapannya dari alfa itu adalah harus lebih besar daripada nilai harapan dari error. Ya, kalau pengaruh ayam dan bebek lebih kecil dari pengaruh errornya, maka tentu saja perlakuan ini dianggap tidak mempengaruhi hasil. Dengan bahasa statistiknya dianggap berbeda, tidak nyata atau non-signifikan. Ini kita tidak harapkan. Nah, ilustrasi kedua ini biasanya disebut dengan model linear aditif satu arah. Karena yang berpengaruh di sini, yang sengaja diharapkan pengaruhnya ada adalah hanya alfa atau perlakuan. Sehingga hanya ada satu yang berpengaruh. Nah, biasanya seperti ini terjadi pada rancangan acak lengkap.
Baik. Ya, jadi lancang-lancang lengkap itu lingkungannya homogen, ya. Kemudian diberi tindakan sesuatu yang sengaja diharapkan nilainya berbeda. Dalam hal ini adalah perlakuan pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek. Itu ilustrasi yang kedua. Sekarang ilustrasi ketiga. Ilustrasi ketiga ini sama dengan ilustrasi 1 dan 2, ya, di mana tanaman jagung itu ditanam pada lahan yang tempat tumbuh homogen, namun ada satu faktor lingkungan atau mikroklimat yang berbeda. Misalkan lingkungannya homogen, ya, tetapi satu sisi, saat yang sebelah kiri ini lingkungannya cahayanya penuh, gitu ya. Cahaya penuh. Artinya disinari semua. Gitu ya. Di sisi lain ada cahaya gelap, gitu ya. Nah, maka secara teoritis cahaya ini berpengaruh terhadap hasil dari tanaman jagung, misalkan tingginya. Jagung secara teoritis di agronomi, kalau lingkungannya cahayanya gelap, maka akan terjadi proses yang disebut dengan etiolasi, cenderung lebih tinggi dibanding dengan cahaya penuh. Itu teoritisnya. Maka bagaimana kalau ada kondisi kayak gini? Satu adalah cahaya penuh, ada cahayanya, satu ada cahaya gelap. Maka perlakuan pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek ini diberikan pada kondisi lingkungan yang sama. Jadi pada lingkungan cahaya yang penuh ini, di sini ada ayam, di sini ada bebek. Sebaliknya pada cahaya yang gelap juga sama, ada bebek, ada ayam. Sehingga tetap secara teoritis, walaupun ada perlakuan ayam dan bebek dan ada dua kondisi yang berbeda, maka ayam dan bebek ditempatkan pada kondisi yang homogen. Saya ulangi mahasiswa. Di sini lingkungannya homogen. Di dalamnya ada perbedaan cahaya, ada yang kena sinar penuh, ada yang tidak ada sinarnya sama sekali misalkan. Bagaimana meletakkan perlakuan ayam dan bebek? Ya, tentu saja ayam dan bebek diletakkan pada kondisi cahaya penuh dan ayam bebek yang satunya juga diletakkan pada cahaya yang gelap. Itu sehingga di sini ayamnya ada dua, bebeknya ada dua. Tapi di sini berbeda tempatnya, sehingga lingkungan ini yang cahaya penuh dan cahaya gelap disebut juga sebagai kelompok atau blok. Nah, kelompok atau blok. Jadi prinsipnya di sini perlakuan itu harus ditempatkan pada lingkungan yang homogen. Kenapa? Agar faktor lingkungan tersebut dalam hal ini cahaya tidak mempengaruhi terhadap perlakuan yang sengaja diberikan. Oke, maka ilustrasi yang ketiga ini secara matematis ditulis sama dengan Y sama dengan mu ditambah alfa, ini perlakuannya ayam dan bebek, ditambah beta, ini blok atau kelompok, ini cahaya gelap dan cahaya penuh, dan ditambah error. Sehingga tertulis model linear aditifnya adalah ada dua, alfa dan beta. Jadi pengaruhnya di sini ada alfa dan beta, selalu ada. Oleh karena itu ini dikenal dengan model linear aditif dua arah, alfa dan beta, perlakuan dan blok. Itulah makna dari nilai harapan dan nilai pengamatan. Kesimpulannya mahasiswa,
perlakuan itu adalah sesuatu yang sengaja diberikan. Suatu tindakan yang sengaja diberikan dan diharapkan nilainya besar daripada nilai errornya. Jadi harapan pengaruhnya itu ada gitu, sengaja. Sehingga kalau penelitian itu dalam merancang perlakuannya itu harus ada perbedaan yang jelas. Jadi misalkan ada pupuk kandang ayam dan pupuk kandang bebek, atau pupuk kandang ayam dengan pupuk kandang sapi. Ini kan jelas ada, misalkan dari kaki 2 ada yang kaki 4, atau dari segi kandungan hara yang ada di dalam pupuk itu. Jadi itulah yang disebut dengan perlakuan. Baik mahasiswa, maka tadi sudah saya singgung model linear aditif ini. Ilustrasi pertama, Y sama dengan mu plus error. Yang kedua adalah Y sama dengan mu plus alpha plus error. Yang ketiga adalah Y sama dengan mu plus alpha plus beta plus error. Nah, yang nomor 1 ini tentu saja tidak ada di dalam rancangan percobaan. Ini teoritis. Nah, kemudian kalau ada perlakuan ya, karena dalam rancangan percobaan pasti ada perlakuan, maka ilustrasi kedua ini adalah rancangan acak lengkap. Nah, kalau ada blok, maka ini disebut rancangan acak kelompok lengkap. Perhatikan mulai dari atas ya, efek error selalu ada. Efek error itu sudah ada. Jadi itu suatu keniscayaan. Saya ulangi lagi, efek error ini akibat dua. Yang pertama karena sifat genetik atau sifat baka, yang kedua adalah karena faktor teknis di luar kemampuan si penelitinya. Baik. Berarti sekarang apa yang disebut dengan CRBD atau Completely Randomized Block Design? Nah, rancangan acak kelompok lengkap ini diterapkan pada percobaan di mana satuan percobaannya memiliki satu arah atau satu arah kesuburan lahan. Kesuburan lahan ini biasanya dicirikan oleh adanya blok-blok dengan ukuran yang sama dan homogen. Di dalam blok memuat seluruh perlakuan. Nah, secara matematis CRBD disebut dengan model linear klasifikasi dua arah, di mana Y adalah hasil rata-rata, Y adalah hasil pengamatan, ditambah dengan rata-ratanya, ditambah dengan efek perlakuan, ditambah dengan efek blok dan efek error. Itu adalah RAKL. RAKL adanya blok yang ukurannya sama dan homogen. Baik, lanjutkan. Perlakuan dan ulangan. Ya. Perlakuan ini suatu tindakan yang sengaja dilakukan terhadap objek yang akan diteliti, misalkan terhadap tanaman, dan diharapkan memiliki perbedaan atau efek yang nyata pada suatu tujuan penelitian. Misalnya, aneka macam kandungan bahan utama pestisida, macam pupuk, dosis pupuk, populasi tanaman, dan sebagainya. Sedangkan ulangan itu adalah cacah plot, cacah peta, atau cacah sejumlah tanaman pada perlakuan yang sama. Jadi pada perlakuan yang sama ya ulangan. Kalau sampel ini adalah cacah dari ulangan yang dijadikan bahan pengukuran, yang diamati secara langsung, yang ditimbang beratnya, itu adalah sampel. Nah, untuk menghitung cacah ulangan ini digunakan rumus R-1 kali T-1 lebih besar 15. R ini adalah ulangan, T ini perlakuan. 15 ini adalah rumus minimal ya. Ada yang menulis 15, ada yang mengatakan itu 20. Paling tidak adalah sama dengan 15. Baik, misalkan ilustrasinya sekarang perlakuannya ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H.
Cari dulu ulangannya dengan rumus R-1 kali T-1 lebih besar 15. Misalkan nanti ketemu 3 gitu ya. Bagaimana membuat layout dan randomisasinya atau pengacakannya di lapang? Nah, pertama, buatlah label untuk lotre atau untuk semacam arisan gitu ya. Bayangkan arisan. Labelnya sebanyak 8, sebanyak perlakuannya. Kemudian labelnya ditulisi A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian labelnya dimasukkan pada botol. Semuanya ada 8 dalam satu botol. Nah ya, saya ulangi lagi. Di dalam botol hanya ada 8. Banyaknya perlakuan itu. Nah sekarang untuk blok 1, maka kocok merata botol itu, keluarkan satu per satu tanpa dikembalikan. Artinya tanpa kembalikan, begitu keluar disingkirkan, jangan dimasukkan lagi ke botol. Kemudian catat label yang muncul, tuliskan pada blok 1. Keluar 1, ulangi lagi keluar 2, ulangi lagi sampai habis di botol itu. Tentu saja dicatat. Kalau sudah selesai blok 1, ulangi untuk blok 2. Masukkan tadi yang 8 tadi ke botol lagi, dimasukkan. Dikocok-kocok lagi, keluarkan lagi satu per satu, tidak usah dikembalikan. Jangan dikembalikan. Catat sampai di botol habis yang 8 tadi. Selesai. Untuk blok 2 selesai berarti. Sekarang kalau ada blok 3, masukkan lagi label yang 8 tadi ke dalam botol. Kocok lagi. Keluarkan lagi satu per satu tanpa dikembalikan, dicatat sampai di botol habis. Selesai untuk blok 3 dan seterusnya untuk blok yang lain, sehingga pengacakan ini hanya pada blok yang berikutnya diulangi lagi. Dengan demikian hasil antara blok 1 dengan blok yang kedua dan blok yang ketiga tidak ada hubungannya dan tidak ada keterkaitannya. Karena apa? Karena tadi membuat lotrenya per blok. Ini yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Baik. Sekarang ilustrasinya bagaimana membuat blok. Ini misalkan lahan, warna coklat ini lahannya. Lahan memanjang. Kemudian cari kemana arah air ya, arah sungai. Ibaratnya ini di sawah gitu ya. Anda cari arah airnya kemana mengalir. Nah misalkan mengalirnya seperti gambar panah ini disebut dengan gradasi. Ada gradasi di sini. Ini air sungai mengalir ya. Nah kemudian karena ini gradasinya ke bawah seperti ini misalkan, maka dibuat blok seperti ini, tegak lurus dengan arah gradasi. Ini blok 1. Blok 2 seperti ini juga dibagi. Blok 3 jadi ada gradasi. Dalam satu blok ini diasumsikan bahwa homogen. Ya, karena terjadi gradasinya tegak lurus. Blok 2 ini homogen. Blok 3 juga homogen. Tapi antara blok 1 dengan blok 2 dengan blok 3 ini tidak homogen. Jadi harapannya ini blok 1 dengan blok 2 dan blok 3 adalah berbeda. Kenapa berbeda? Karena secara teoritis ada gradasi. Nah, di dalam pertanian gradasi ini bisa karena cahaya, bisa karena kesuburan lahan. Karena ini tempatnya sawah misalkan, maka tentu saja ini adalah gradasi ini karena
perbedaan kesuburan lahan. Jadi simbol gradasi ini adalah misalkan arah datangnya air. Dalam hal ini adalah sungai. Kalau ada sungai berarti di situ miring lahannya. Kalau miring berarti secara teoritis ada gradasi atau perbedaan kesuburan lahan. Sehingga di sini blok 1 memanjang, ini adalah homogen. Blok 2-nya juga homogen, blok 3-nya juga homogen. Namun antar blok tidak sama. Inilah yang disebut dengan teknik blok. Bagaimana ilustrasi meletakkan pelakuannya? Nah, tadi kan buat load tray sebanyak 8, kemudian dikeluarkan satu persatu. Baik. Blok 1, blok 2, blok 3. Pelakuannya keluarkan satu load, misalkan keluar G, keluar A, keluar H, keluar F, keluar B, keluar D, keluar E, keluar C. Tanpa pengembalian load tray-nya. Selesai blok pertama, ambil lagi labelnya, masukkan lagi ke botol, dikocok-kocok, dikeluarkan lagi, keluar H, keluar D, F, G, A, E, C, B. Misalkan seperti itu. Selesai untuk blok 2, habis di botol tentu saja ada 8. Ambil lagi label yang sebanyak 8 tadi, masukkan ke botol lagi, dikocok-kocok lagi, keluarkan satu persatu lagi. Keluar G misalkan, keluar A, keluar E, keluar C, keluar B, keluar F, keluar D, dan terakhir keluar H. Yang ingin saya tunjukkan pada kalian, blok 1 keluar G, blok 3 keluar G lagi pertama. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ini hanya faktor kebetulan. Tapi yang jelas di sini, dalam satu blok ini memuat 8 perlakuan, lengkap di sini perlakuannya. Jadi perlakuannya lengkap dalam satu blok. Tidak boleh ini di sini perlakuannya 8 hanya ada 7, nggak boleh. Jadi harus 8-8-nya dalam satu blok juga harus ada. Blok kedua juga demikian, harus ada 8 perlakuan lengkap. Blok 3 juga demikian, harus ada 8 ini. Maka tadi load tray-nya yang dimasukkan semuanya adalah 8. Oke, baik. Materi berikutnya adalah bagaimana menyusun tabel pengamatan dan menyusun analisis of variannya atau sidik ragamnya. Tentu saja dihitung derajat bebasnya, dihitung jumlah kuadratnya, dihitung kuadrat tengahnya, dicari F hitungnya, dicari signifikansinya. Nanti dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, mahasiswa yang saya hormati, ilustrasi tadi kita 8 pelakuan, dibuatlah tabel pengamatan dengan 2 dimensi ini, ada perlakuan ya, ada blok ini. Blok ini saya beri warna kuning, yang perlakuan saya beri warna hijau. Misalkan bloknya 3, dibuat 3 seperti ini, barisnya ada 8 A, B, C, D, F, G, H. Kemudian total perlakuan dan rata-rata perlakuan. Di sini ada warna merah, ini adalah total besar, total dari yang tengah ini, atau total dari perlakuan atau total dari blok ini ke sini, sama saja. Oke. Kemudian nanti setelah itu dibuatlah tabel analisis of variannya. Ada blok warna kuning, ada perlakuan, ada galat. Jadi ada kuning dan hijau. Galat yang coklat selalu ada. Jadi sidik ragam tadi di model linear aditifnya kan Y sama dengan mu plus alfa, perlakuan plus beta, blok plus error. Mahasiswa yang saya hormati, tujuan dari
tujuan dari analisis of varian ini adalah untuk mencari nilai F hitung ini apakah lebih besar dari F tabel. Dengan kata lain, ini mencari nilai signifikansinya ini berapa persen sih gitu ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, itu berarti disebut dengan berbeda nyata. Namun sebaliknya, jika F hitung kurang dari 5%, maka disebut dengan berbeda tidak nyata. Nah, itu aja sebetulnya. Namun dengan bantuan Excel ini, Excel menyediakan fungsi significance. Langsung ketemu signifikannya tanpa mencari F tabel ini. Nah, seperti ini. Misalkan ketemunya di sini adalah 0,00000. Berarti ini kurang dari 1%. Nah, kalau sudah 0,000 seperti ini, maka yang hijau ini, perlakuan ini, signifikansinya dikatakan berbeda sangat nyata. Hanya itu aja sebetulnya. Jadi dengan mengetahui tingkat signifikansinya, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa perlakuan ini satu sama lain signifikan, bahkan sangat signifikan. Baik, sudah selesai. Dengan ilustrasi, perlakuannya ada 8 dan ulangannya ada 3 atau bloknya ada 3. Sekarang mahasiswa yang saya hormati, tugas. Silahkan buatkan ilustrasi dengan perlakuan 8, ulangannya tapi ada 6 misalkan. Kalian buat ilustrasi, perlakuannya 8, ulangannya 6. Itu yang pertama. Kemudian buatkan bloknya, pembuat blok dan randomisasinya. Setelah dibuat blok dan randomisasinya, buat sidik ragamnya seperti ini. Ya, itu tugas untuk Anda. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan praktek menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung CRBD-nya ini. Terima kasih. Sekarang silahkan dibuka Microsoft Excel-nya. Pengamatannya misalkan tinggi tanaman gitu ya. Kemudian di bawahnya agak jauh, agak dikasih jarak perlakuan seperti ini. Dirapikan kolomnya, perlakuannya ini. Kemudian di B4 ditulis blok ya, ditulis blok huruf besar blok. Di B5 tulis angka 1, 2, 3, 4 tulis total perlakuan. Total perlakuan. Ya maaf, tidak ada 4, 4-nya dihapus. Kemudian perlakuannya di A7 ditulis A besar, enter, B, C, enter, D, enter, E, enter, F, enter, G, enter, H. Oke, di A15 ditulis total bloknya ya. Oke, sekarang rapikan. Ini di blok kayak gini ya. Di klik home, klik borders, all borders, nah gitu ya, all borders. Belum rapi, pertama rapikan di bloknya ini. Oke mahasiswa, kalau belum bisa caranya ngeblok ya, gerakkan ke B4 ini, tekan tombol shift, panah kanan ya, panah kanan sampai D ini, tekan home, tekan merge dan center ini, nah gitu ya. Nah rapikan. Kemudian yang perlakuan ini E4 ini di blok seperti ini, E4 dan elemen di blok, tekan home,
merge dan center. Nah gitu. Nah ini nggak kelihatan. Gerakkan ke E4, home lagi, wrap text. Nah, wrap text. Nah, berlaku. Nah, ini dilebarkan kolomnya. Nah, perhatikan nih. Ya, ditekan di baris ini. Klik tahan geser ya, klik tahan geser ini. Nah, klik tahan geser. Mouse kiri maksud saya ya. Kalau saya bilang klik tahan geser berarti mouse kiri. Yang diperlakukan di A4 di blok shift, yang ngeblok itu caranya tekan tombol shift, gerakkan panah gitu ya. Klik home, merge dan center. Oke. Kembali lagi ke home, wrap text. Nah, ini wrap text ada middle line, ada top line. Pilih yang middle. Nah, tapi kan sekarang perlakuan ABCD. Oh, ini baris 6 ini lebih satu kan, lebih baris satu baris. Caranya ini di delete aja. Klik di sini di baris A6. Baris A6 diklik kanan, delete. Ada pilihan delete. Jadi delete baris. Hilang baris 6. A-nya naik. Di A6 di blok ke bawah. Caranya ngeblok, tekan shift panah bawah ya. Tekan shift panah bawah ini. Lalu tekan home, pilih center. Nah, gitu. Sekarang sudah rapi, dikasih warna sekarang. Ke A4. Tekan shift panah kanan. Tekan home, kasih warna. Warnanya biru ini ya, gini. Oke. Yang B6 ini B6 tekan shift panah bawah sampai B13 sampai D13 di blok ya. Tekan home, kasih warna apa ya? Pink aja, pink atau coklat ini. Coklat. Nah, ya ini aja gak apa-apa. Wah kok kuning sama kuning, oh sorry, tidak kuning, saya ganti. Oke, pink mana pinknya mana, ini cari warna more color ya. Kalau nggak ada more color, ini ada pink atau coklat tua ini ya. Itu caranya cari warna itu. Oke. Nah itu boleh kayak gitu, silahkan. Tapi saya warna ini ada maksud ya. Ya warna ini ada maksud, sehingga perhatikan warna ini ada hubungannya. Saya menggunakan warna ini, yang tengah ini. Kemudian yang perlakuan ini saya kasih warna hijau ya. Warna hijau. Ini perlakuan saya pakai warna hijau. Yang total blok ini saya gunakan warna kuning. Oke. Ini maksud saya, ini kelompok data ya, kelompok data pertama, kelompok data kedua hijau, kelompok data ketiga blok. Kemudian yang total besarnya ini saya kasih warna merah. Nah, baik. Jadi kalian susun seperti ini dulu, kasih 3 warna. Nah, setelah nyusun tabel pengamatan seperti ini, silakan buat tabel ANOVA-nya. Misalkan saya mulai dari A17, tulis analisis of varian. Itu ya. Baik, di tabel analisis varian ini ada komponen sumber ragam. Misalkan saya taruh di sel A19. Di sel B19 saya tulis derajat bebas. Di sel C19 jumlah kuadrat. Di sel
D19 saya tulis kuadrat tengah. Di sel E19 saya tulis F hitung. Di sel F19 saya tulis F tabel 5%. Di sel G saya tulis signifikan. Lah, kok enggak rapi? Rapikan aja dengan melebarkan kolom. Caranya seperti ini. Klik tahan geser. Klik tahan geser di kolom B. Ya, di kolom Z klik tahan geser sampai lebar. Kolom D juga gitu. Ya. Di G gitu-gitu ya. Sampai lebar seperti ini. Oke, sumber ragam sekarang. Sumber ragam itu isinya nomor 1 adalah blok yang warna kuning, yang kedua adalah yang warna hijau adalah perlakuan. Yang ketiga adalah error. Error itu yang pink. Error. Kemudian total. Total ini untuk membantu perhitungan ya. Membantu perhitungan memudahkan saja. Nanti kita mulai perhitungan derajat bebasnya dari total. Baik. Sebelum dihitung biar lebih paham, kan ada 3 kelompok warna, kelompok data ini ya. Warna ini menunjukkan kelompok data pink, hijau dan kuning. Nah, ini. Jadi yang disidik ragam ini perhatikan, di blok saya kasih warna kuning ini. Karena ini nanti milik datanya kuning blok. Nah, kasih kuning lagi gitu ya. Jadi warna kuning berkaitan dengan kuning di atasnya. Yang kedua perlakuan hijau gitu ya. Kasih warna hijau. Ini untuk memudahkan pemahaman ya. Memudahkan pemahaman. Yang ketiga error. Nah, ini pink ini. Pink ya sampai sini. Oke. Oke, yang terakhir total sampai kolom C warnanya abu-abu aja. Oke, seperti ini cara memberi warna pada sidik ragam ya. Sekali lagi warna ini untuk memudahkan kalian memahami kelompok data dari tabel di atasnya. Oke, yang headernya judul ini kasih warna biru. Ya, kalau sudah di blok semuanya dari A19 di blok sampai ke kanan, jangan dilepas shiftnya ya sampai sini. Klik home, border, all border. Nah gitu data tabelnya. Nah ini adalah tabel analisis varian dari sidik ragam. Jadi sumber ragamnya ada kuning, hijau dan pink ya. Baik, sekarang kalau sudah seperti ini, sudah rapi, silahkan diisikan data pengamatannya ya. Silahkan diisikan ini ya, diisikan. Oke, untuk sementara untuk uji coba ini saya ngawur dulu ya. Saya ngawur seadanya dulu, seingat saya ya. Gitu. Gitu. Oke. Boleh kayak gitu. Nah, sebaiknya kalau ngisi data ya itu menurun saja. Misalkan nah ini kan 7 enter, 5 enter, 7 enter, 34 enter. Nah gitu. Nah gitu ya. Di enter kan ke bawah enak. Gitu ya. Nah ini. Nah, gitu. Oke, bagaimana untuk menjumlahkannya? Nah, menjumlahkannya ini di E6, di sel E6 di hijau itu, gerakan ini saya ulangi ya, E6 ini tulis sama dengan sum kurung buka panah ke kiri, tekan tombol shift kurung tutup. Perhatikan di situ ada tulisan sama dengan sum B6 titik 2, itu bacanya kolon ya, D6 kurung tutup. Itu artinya menjumlah 6 tambah 7 tambah 8.
menjumlah sel mulai dari sel B6 sampai sel D6. Enter. Nah, ketemu 216 tambah 7 tambah 8, 21. Lalu di copy ke bawah ini. Yang sel E6 di copy ke bawah, caranya tuding pojokan bawah kiri ini sampai keluar plus hitam itu. Klik mouse kiri, tahan geser sampai ke hijau ini. Sampai ke sel E13, lepas. Nah, sudah isi. Sekarang yang B14, yang warna kuning B14, tulis sama dengan zoom kurung buka, naik panah kanan, naik panah atas, tekan tombol shift, panah atas, jangan dilepas shiftnya sampai tertulis B6.2 B13 kurung tutup. Enter. Gerakkan lagi ke B14, tuding pojok kanan bawah sampai tulis, sampai tanda plus hitam ini, bukan plus ini ya, tapi plus yang hitam ini. Klik tahan geser mouse-nya ke kanan, ke kuning ini ya. Oke, ketemu 39, 45, 42. Nah, ini kalau diganti ya, diganti ini berubah sendiri ini. Misalkan saya ganti di sel D13, saya ganti 10 gitu ya. Nah, itu kan ganti. Nah, di 9 saya ganti 10. Nah, akan ganti kan 27. Di B13 saya ganti 13. Nah, gitu, 33. Oke, seperti itu. Sekarang yang merah ini di sel E14 ditulis sama dengan zoom. Maaf, salah. Saya ulangi, sama dengan zoom. Gerakkan ke panahnya, gerakkan ke D13, tekan tombol shift, jangan dilepas, ke atas panah kiri sampai tertulis di situ zoom kurung buka B6.2 D13 kurung tutup, lepas shiftnya, enter. Ketemu 137. Demikian cara membuat tabel pengamatan. Dalam tabel pengamatan sekali lagi ada 3 kelompok data: pink, hijau, kuning. Pengamatan, total pelakuan, dan total blok. Kemudian ada total keseluruhan warnanya merah. Nah, kalau sudah memahami tabel pengamatan ini, untuk membuat sidik ragamnya mudah. Ya, blok, perlakuan, error. Di situ warnanya kan 3 ya, kuning, hijau, pink. Itu berkaitan dengan warna di atasnya. Mulai saja untuk derajat bebas, mulai dari bawah. Dari derajat bebas total sama dengan pelakuannya ada berapa? 8. Ulangannya ada berapa? 3. Berarti 8 kali 3 dikurang 1. Jadi derajat bebas itu selalu dikurangi 1. Saya ulangi. Pelakuannya ada berapa? 8. Ulangannya ada berapa? 3. 8 kali 3 dikurangi 1. 23. Lalu hitung yang blok, yang kuning. Yang kuning sama dengan 3 minus 1. Bloknya ada 3 kurang 1. Yang hijau itu kan ada 8, berarti sama dengan 8 dikurangi 1. Error, demikian. Yang error, yang pink, berarti sama dengan 23 ini, B23. Ini kebetulan ya, 23 itu ketemunya B23 selnya ya, jangan bingung. B23 dikurangi B20, naikkan ke atas, dikurangi B21 yang hijau. Yang hijau, gerakkan yang hijau, awas keliru, yang hijau itu B21. Jadi derajat bebas error sama dengan B23 dikurangi B20 dikurangi B21, enter. Ketemunya 14. 2 tambah 7 ditambah 14 ketemunya 23. Gitu. Nah, karena ini RAKL itu sebenarnya mudah. RAKL itu error ini ya, error ini kan error ini ping ini sebetulnya kan perkalian antara baris dan kolom ini.
Sehingga di sini 2 kali 7 sama dengan 14. Itu untuk memudahkan derajat bebas ini 2 kali 7 sama dengan 14 gitu ya. Itu rumusnya kayak gitu. Atau juga boleh seperti tadi, 14 ini ketemunya total dikurangi blok dikurangi perlakuan ya. Jadi B23 dikurangi B20 dikurangi B21. Baik, sekarang jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat juga mulai dari total ya, sama dengan, perhatikan saya ulangi, di sel C23 tulis sama dengan sum SQ kurung buka, gerakkan ke yang pink ya, pink B6, tekan tombol shift, tekan tombol panah bawah sampai ke B13, tekan tombol panah kanan, shiftnya jangan dilepas sampai tertulis sum SQ kurung buka B6.2 D13 kurung tutup ya, minus, gerakkan ke E14 ke warna merah ini, tekan tombol shift angka 6 payung itu caret, tekan angka 2 itu kuadrat, artinya E14 dikuadratkan dibagi banyaknya data yang di blok tadi. Yang di blok tadi kan banyaknya datanya 8 kali 3, 8 itu perlakuan, bloknya 3 jadi 24 ya, enter. Baik, sekarang C20 jumlah kuadrat blok yang kuning. Jadi sum sama dengan sum SQ kurung buka, gerakkan yang ke kuning. B14 tekan tombol shift panah kanan sampai D14 kurung tutup dibagi banyaknya perlakuan 8 dikurangi merah ini E14 dikuadratkan, kuadrat itu tekan tombol shift angka 6 caret, tekan 2 dibagi 24. Saya ulangi, sum SQ kurung buka B14.2 D14 dibagi 8 minus E14 pangkat bagi 24. E14 kuadrat dibagi 24 itu dalam buku-buku biasanya disebut dengan faktor koreksi. Jadi yang merah ini dikuadratkan dibagi datanya, cacat datanya disebut dengan faktor koreksi. Oke, ketemunya segitu. Baik, yang hijau sekarang. Yang hijau sama dengan sum SQ ya, huruf kecil huruf besar sama saja. Gerakan yang ke hijau, yang ke E6 ini, tekan tombol shift. Oke, shift panah bawah ya, sampai yang hijau ke blok semua, kurung tutup, dibagi, jangan lupa dibagi berapa? Ayo, dibagi berapa? Tentu saja dibagi banyaknya blok. Bagi 3 dikurangi faktor koreksi tadi yang merah. Yang merah ini dikuadratkan ya, shift angka 6 terus tekan 2 dibagi 24 ya, perhatikan. Sum SQ E6.2 E13 kurung tutup dibagi 3 dikurangi E14 dikuadratkan dibagi 24. Enter. Mudah sekali. Nah, sekarang yang error, jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error mudah saja, sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi minus yang kuning, gerakan yang jumlah kuadrat kuning dikurangi jumlah kuadrat yang hijau. Nah, berarti C23 dikurangi C20 dikurangi C21. Itu jumlah kuadrat error. Dah. Baik, udah selesai. Sekarang jumlah kuadratnya oke. Sekarang kuadrat tengah ya. Kalau kuadrat tengah ini dimulai dari blok sama dengan gerakan panah ke kiri dibagi gerakan panah lagi ke kiri ke derajat bebas.
kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya ya. Berarti C20 dibagi B20. Oke. Sekarang yang hijau tulis sama dengan jumlah kuadrat perlakuan itu C21. Gerakkan panah ke kiri dibagi gerakkan panah ke kiri lagi sampai B21. Enter. Sekarang jumlah kuadrat tengah error yang peak sama dengan jumlah kuadrat error dibagi jumlah kuadrat dibagi derajat bebas error. C22 dibagi B22. Udah selesai. Total nggak perlu dicari, tidak ada kuadrat tengah total ya, nggak perlu dicari nih. Oke, sekarang F hitung. Baik, sebelum ke F hitung, pada teori ilustrasi saya sudah jelaskan bahwa nilai harapan dari blok dan nilai harapan dari perlakuan ini semestinya jauh lebih besar dari nilai harapan error. Jadi error itu diharapkan selalu kecil, mendekati 0 ya. Jadi kalau salah namanya aja error, itu harapan kita harus selalu kecil ya. Jangan berharap bahwa kesalahan kita besar gitu. Jadi secara teoritis nilai harapan error itu kecil, mendekati 0. Nah, karena nilai harapan error itu diharapkan mendekati 0 atau jauh lebih kecil dari nilai harapan yang lain, maka yang kecil lah yang sebagai pembagi gitu ya. Oleh karena itu F hitung ini selalu yang membagi adalah kuadrat tengah error. Maka F hitung blok sama dengan kuadrat tengah blok dibagi kuadrat tengah error ya. Kuadrat tengah errornya gerakkan, berarti D20 dibagi D22. Enter. Oke. F hitung perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah error ya. Semuanya dibagi dengan error. Nah, kalau error tidak perlu, karena error dibagi error tentu sama dengan 1 kan gitu ya. Nah, udah selesai. F hitungnya F5%-nya sekarang. F5% itu ya dengan menggunakan rumus Excel FINV gini, INV kurung buka, probability itu ada tipsnya, probability titik koma degree freedom 1 titik koma degree freedom 2 ya. Berarti 5% titik koma degree freedom 1 itu derajat bebas bloknya. Gerakkan ke B20 titik koma, gerakkan ke degree freedom yang kedua, ini error ya, error ya. Yang kedua itu selalu error, kurung tutup. Perhatikan rumusnya sekali lagi. FINV kurung buka 5% titik koma B20 titik koma B22. Nah, biasanya terjadi kesalahan pada penulisan rumus ini, titik koma atau koma ya, tergantung Excel Anda. Pada saat tip itu keluar titik koma atau koma ya. Kalau keluar koma, kalian jangan tulis titik koma, tapi ikuti di tips komputer Anda. Enter, ketemunya 3,73. Oke. Ini sebetulnya langsung di copy, is oke ya ke bawah, tapi saya ulangi lagi, tidak saya copy, tulis lagi FINV ya 5% ya, titik koma degree freedom 1 ya, B21 titik koma degree freedom 2 yang pink B22. Oke. 2,7. Nah, udah selesai sebetulnya. Berarti ya, sekarang caranya baca. F hitung blok lebih kecil dari F5%. Berarti kesimpulannya bloknya tidak signifikan. Bloknya berarti sama saja, tidak signifikan, tidak berbeda. Kodenya NS gitu. Nah, ternyata yang hijau F hitung perlakuan ini jauh lebih besar dari F5%-nya, berarti bintang 1 atau signifikan. Jadi berarti perlakuannya signifikan gitu ya, berbeda satu sama lain.
Itu kalau di berbagai buku seperti itu, buku-buku statistik. Namun sebetulnya dengan bantuan Excel ini kita tidak perlu lagi mencari F5%. Kita langsung bisa tahu angkanya berapa persen sih tingkat kesalahannya gitu ya. Jadi langsung tahu angka 5%-nya ini. Nah, jadi apakah satu apa berapa ya? Tapi kalau di dalam textbook kan kita tidak menggunakan komputer ya. Nah, sekarang kita menggunakan perhitungan Excel ini langsung aja fthis ya. X titik koma degree freedom 1 titik koma degree freedom 2 ini maksudnya adalah X-nya ini F hitung. E20 titik koma derajat bebasnya titik koma derajat bebas error. Fthis E20 B20 B22 titik com. Gitu ya. E20 B20 B22 enter. Ketemunya 096, besar sekali. Ya, kesalahannya sampai 96% gitu ya. Itu. Maka NS gampang kok untuk memahami ini. Kalau F hitungnya itu kecil sekali ya, di bawahnya F hitung itu jelas dipastikan NS. Ini harapannya kan tidak terpenuhi ini. Nilai harapannya kan harusnya lebih besar daripada errornya. Ternyata kuadrat tengahnya lebih kecil dari errornya. Pasti di sini NS gitu ya. Tapi sebaliknya ya, kuadrat tengah errornya, kuadrat tengah perlakuannya jauh lebih besar dari kuadrat tengah error ini 19 lawan 1. Di sini pasti besar F hitungnya ya. Maka ini akan signifikan ya. Maka tingkat errornya akan kecil. Coba kita lihat sekarang. Dihitung ya. Gerakkan ke G21. Tulis F DST kurung buka, tekan panah kiri ke F hitung titik koma, gerakkan ke B21 titik koma, gerakkan ke B22. Fthis kurung buka E21 titik koma B21 titik koma B22 kurung tutup, di enter. Ketemunya 7,69 kali 10 pangkat 06. Ini kan dengan kata lain 7,69 dibagi 1 juta berarti 0,00000 sekian. Berarti kan kurang dari 0,0001. Berarti ini sangat-sangat nyata. Errornya sangat-sangat kecil. Oke, udah selesai. Berarti perlakuannya sangat signifikan gitu ya. Kesimpulannya adalah di antara perlakuan sangat signifikan atau berbeda satu sama lain. Oke, sekarang kita rapikan data ini. Caranya di blok ya, mulai dari C20 di blok ya. Tekan tombol shift, panah bawah, panah kanan sampai ke G23 blok kayak gitu. Tekan home. Ya, tekan tombol ini. Home, saya ulangi ya, home. Ini panah decrease desimal ini. Nah, turunkan desimalnya sampai 2 atau 3 desimal saja. 2 aja cukup sebetulnya ya. Karena persennya kan 0,02. 2 ini. Nah, ini 2 kayak gini. Atau naik, ya ini tambah ya, rapi. Cukup 2 desimal. Ini. Yang dibutuhkan hanya 2 desimal. Di sini jelas kurang dari 0,01. 0,00 ini maksudnya kurang dari 1%. Berarti sangat signifikan, highly significant. Udah selesai sidik ragamnya. Baik, kita lengkapi dengan koefisien keragaman. Tulis di KK ya, tulis KK koefisien keragaman di sel A25, kemudian di B25 tulis sama dengan KK itu rumusnya akar KTGP kuadrat tengah error ini. Akar itu berarti pangkat 0,5 ya. Dibagi rata-ratanya
dibagi rata-rata pink ini. Rata-rata itu rumusnya average ya, average. Ini blok average kurung buka, ini di bloknya. Nah, ini di blok kayak gini. Average B6 sampai D13 kurung tutup lagi. Kurung tutupnya itu 2 di situ karena di depan ada kurung, terus dikalikan 100%. Oke. 69. Wah, tinggi sekali ya keragamannya ya. Oke, ini tulis di C25 tulis tanda persen. Ini maksudnya keragaman data pengamatan ini sangat tinggi sampai 69%. Ya bayangkan di sini ada paling tinggi 13, paling rendah ini angka 3. Nah, coba saya ganti sekarang. Misalkan yang 13 ini saya ganti angka 6 gitu ya. Nah, turun sekali. Yang 10 saya ganti angka 4. Nah, tinggi sekali. Yang 10 saya ganti 3. Nah, berubah sekali. Nah, yang 8 saya ganti 3 ini. Nah, gitu. Jadi semakin ini seragam di sini, maka hasilnya akan cenderung turun kakaknya ya. Nah, ini itu. Jadi diganti aja ini oke. Jadi saya ulangi, kakak ini adalah C22. Oh sorry, saya keliru, bukan C22, D22, maaf ya. Alhamdulillah tidak ada salahnya, sehingga kalian bisa tahu kakak itu bukan jumlah kuadrat tapi kuadrat tengah. Jadi kuadrat tengah itu D22 ya, D22. Nah, D22 ini ya, D22 kuadrat tengah ya. Jadi kuadrat tengah dikuadratkan dibagi rata-ratanya ini. Oke, sehingga ini 32%. Saya ulangi ya, kuadrat tengah ini kuadrat tengah di akar dibagi rata-ratanya ini dikali 100%. Nah, ini menunjukkan keragaman. Jadi kalau saya ganti angka ini dengan yang mencolok, misalkan ya di blok 1 perlakuan H saya ganti 15 gitu ya, langsung naik 57. Ini saya ganti 10 kan gitu ya, saya ganti 19. Itu tinggi sekali keragamannya. Jadi kalau pengamatan tuh naik turunnya itu tinggi sekali di sini yang di pink ini, maka akan tergambarkan pada kakak ini. Kakak ini idealnya adalah 5 sampai 25%. Nah, misalkan kalian mengamati tinggi tanaman, itu tentu saja berbeda ketika kalian mengamati jumlah akar bawang merah misalkan. Itu. Nah, kalau kalian mengamati jumlah akar bawang merah, bayangkan ya, bawang merah kalian hitung. Maka nanti kakaknya pasti jauh lebih besar jumlah akar dengan tinggi tanaman. Gitu. Baik, udah selesai nih. Dengan cepat kita bisa menyimpulkan sekarang bahwa pertama perlakuannya ini berbeda sangat nyata ya, dengan tingkat kesalahan kurang dari 1%. Ini yang dibaca ini signifikansinya ini ya. Yang dibaca sekali lagi nilai signifikansinya. Berapa persen tingkat kesalahannya? Kalau lebih dari 5% tingkat kesalahannya, saya ulangi, kalau tingkat kesalahannya, kalau nilai signifikan ini lebih dari 5%, disebut dengan berbeda tidak nyata. Jadi tidak boleh salah lebih dari 5%. Kalau kurang disebut dengan signifikan. Jadi cukup melihat dari signifikansinya ini. Sekali lagi, signifikan sangat penting. Nah, kalau begitu berarti pembuatan bloknya tadi nggak ngaruh. Dengan kata lain, antara blok 1 dengan blok yang kedua itu sama saja ya, dengan tingkat signifikan sampai
di atas 5% ini. Demikian sekilas tentang rancangan acak kelompok lengkap dengan percobaan hanya menggunakan satu jenis perlakuan, yaitu perlakuan A, B, C, D, F, G, H ini, atau faktor tunggal. Baik mahasiswa, sekarang tugas ya. Sekarang tugasnya adalah ya, buat sheet yang kedua ini tugas. Nah, sekarang Anda ilustrasikan perlakuannya dosis misalkan ya. Dosis. Tugas kalian adalah membuat dosis. Dosisnya ada 0, 60, 120, 180, 240, 300 misalnya. Misal ya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian bloknya tuh 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Silahkan dibuat seperti ini, susun sidik ragamnya. Analisis ragamnya Anda susun ya, seperti tadi. Itu tugas Anda, buat seperti ini ya, untuk mencoba biar kalian paham tentang rumus yang sudah dijelaskan pada sheet ini ya. Baik, terima kasih. Semoga dengan penjelasan Excel ini memudahkan peneliti untuk menghitung, menyusun analisis of variannya atau tabel sidik ragam dari rancangan acak kelompok lengkap. Tetap senyum, semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.